database sudah kita buat, table dan isinya sudah kita siapkan, terus kita juga sudah hubungkan halaman Laravel-nya sama database, melakukan konfigurasi di dalam file env-nya, sesuaikan dengan settingan yang kalian miliki. Kalau sudah seperti ini, gimana caranya kita lakukan query data ke dalam database? Jadi silakan teman-teman buka laravel.com untuk melihat dokumentasinya. Di bagian dokumentasi ada database query builder. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Versinya sekarang sudah 6 ya. Ini versi yang terbaru. Mungkin ada fitur tambahan di versi 6, tapi konsepnya tetap sama. Teman-teman kalau mau upgrade juga boleh. Kita balik lagi ke pembahasan kita. Di sini kalau teman-teman ingin mengambil sebuah hasil data dari database, dalam Laravel cara mengambil data, kalian cukup tulis db.2, nama tabelnya apa, lalu langsung di get. Artinya di sini kita melakukan select all from table user, lalu ambil semua datanya. Tapi syaratnya kalau teman-teman melakukan metode static db ini, kalian perlu mengimpor kelas db agar bisa menggunakannya. Nah, kalau di dalam coordinator kan kita harus load database supaya kita bisa mengakses database tersebut. Artinya kita bisa mengakses query buildernya milik si Laravel ataupun coordinator. Nah, sedangkan di Laravel dia lebih modern dengan cara memanggil namespace. Nah, teman-teman harus paham apa itu namespace di dalam pembahasan OOP. Di sini saya tidak akan detail menjelaskan apa itu namespace. Pokoknya cara menuliskannya seperti ini, cukup sederhana. Kita langsung aja ke bagian controller. Kita buka controller yang sudah kita buat, yaitu movies controller. Di bagian method index, kita mau membuat sebuah variabel movies yang diisi dengan db.2.2 nama tabelnya apa. Terus kita langsung get. Nah, coba kita lihat dulu isi dari $movies ini. Kalian boleh gunakan sebuah fungsi yang namanya dump di dalam Laravel. Yang biasanya kita gunakan var_dump di PHP untuk mendebug. Kalau pakai dump, maka tampilan itemnya seperti ini. Nah, ini dia. Kita harus impor dulu si kelas db. Namespace-nya ada di sini. Kita taruh di sini. Kita refresh kembali. Tentu di sini ada yang error. Katanya kita tidak bisa mengakses ke localhost. Artinya koneksi kita tadi tidak berhasil. Coba dihentikan dulu servernya, baru jalankan PHP artisan serve. Karena ketika kita edit file.env ini, servernya harus dalam keadaan mati. Lalu kita hidupkan kembali untuk menyimpan perubahan dari file tersebut. Kalau teman-teman refresh, kita berhasil mendapatkan data itemnya. Kalau pakai var_dump, tampilan array seperti ini kelihatan lebih keren dan cantik ya. Dan ini adalah data-data dari database yang sudah kita siapkan. Tentu di dalam Laravel kita juga ada fungsi dydump atau dd seperti ini. Bedanya kalau pakai dd, maka proses berikutnya tidak akan dilanjutkan. Jadi view ini tidak akan ditampilkan. Dia langsung melakukan var_dump lalu die. var_dump tampilin itemnya lalu die. Jadi seperti halnya kalian gunakan var_dump terus die di dalam PHP natif atau di coordinator. Oke, sejauh ini datanya sudah berhasil kita ambil, tinggal kita kirimkan aja ke dalam view. Jadi cukup melakukan debug, kita oper ke dalam view, kita pakai array asosiatif namanya movies, ambil dari movies. Nanti nama movies ini akan kita pakai di dalam view, berarti kan kita mau gantiin data ini sesuai dengan yang ada di dalam database. Untuk itu, kita lakukan for each di antara li ini. Kita pakai PHP for each $movies. $movies dari nama key ini ya, bebas namanya. Kita pakai cara PHP biasa, kita buat nama aliasnya di $movie tanpa S. Kita buat pembuka
dan penutup. And for each. Cukup seperti ini. Ini adalah cara PHP, cara yang sudah kita pelajari di dalam CodeIgniter. Kalau teman-teman coba jalankan, hasilnya seperti ini, datanya masih sama, belum kita ubah. Nah, ini pakai cara PHP biasa ya, karena kita sudah belajar tentang Blade dan ini pun template engine, maka kita bisa pakai sintak Blade-nya, yang mana kita tulis keyword add for each $movies as $movie. Penutupnya add and for each. Nah, cara seperti ini adalah cara Blade yang Blade lakukan, sehingga kalian bisa ganti isinya pakai kurung buka kurung tutup 2 kali, lalu tulis $movie untuk title-nya, kemudian untuk tahun, dan terakhir ada movie genre. Kita keluarkan satu persatu dari objek data movies-nya. Kita gunakan panah sebagai tanda objek, mulai dari judul, genre, dan tahunnya. Nah, silakan di save. Hasilnya sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam database. Kita berhasil menampilkan data menggunakan query builder. Satu lagi, kalau pakai for each di dalam Blade, kita dikasih akses ke sebuah objek yang namanya $loop. Di dalam $loop ini kita bisa sambung dengan properti iteration. Artinya dia akan mengetahui sekarang ini sudah iterasi keberapa. Berarti cara ini bisa kita gunakan untuk membuat nomor urut. Kalau teman-teman refresh, kita akan dapat angka 1, 2, 3 berdasarkan iterasi yang dilakukan. Kalau mau tahu lebih detailnya, buka saja dokumentasi Laravel, pilih front end, lalu Blade template. Teman-teman scroll ke bawah, cari bagian loop variable, yang dimana kita punya variabel atau properti ada first, last, dan iteration. Nah, ini properti-properti yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan manipulasi datanya. Jadi ada loop variabel sebagai objek yang kita bisa dapatkan ketika kita melakukan for each menggunakan Blade. Nah, itu dia kelebihan menggunakan Blade. Kita mendapatkan fungsi-fungsi yang sudah disediakan sama Blade-nya. Jadi cukup sampai di sini. Sejauh ini keren banget. Kita sudah berhasil melakukan query builder dan menampilkan datanya ke dalam view movies. Gimana sampai di sini teman-teman? Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Pastikan teman-teman sudah berhasil menampilkan data seperti ini.